Shalom Patinggilan, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA pada hari ini. Marilah kita mengawali ibadah pada hari ini dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14 ayat 1 dan 4. Kulo sami tetunggilan. Sebelum kita merenungkan, membaca sebagian besar firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan, kita mohon terang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankanlah pada hari ini kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah mempersatukan kami di dalam ibadah PA secara online. Semuanya karena Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan, bersharing untuk merenungkan sebagian besar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan sebagai panutan kami. Terang-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 158 ayat 1 dan 3 di tangsa podo bungau. Kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini akan kita ambil dari Keluaran pasal 34 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan-kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca sebagian besar firman Tuhan. Dapat kita garis bawahi di dalam ayat yang ke-9, ada 2 kata yang harus kita garis bawahi, yaitu pengertian tegar tengkuk. Tegar tengkuk adalah keras kepala. Jadi orang yang tegar tengkuk adalah orang yang keras kepala, tidak mau mendengar apa kata orang lain. Sebaliknya orang tersebut dituntut untuk mengikuti kemauannya. Tegar tengkuk diibaratkan sebagai leher kaku. Dalam pengertian bahasa Jawa adalah kenger. Kalau kita tahu, merasakan bahwa kenger, badan selalu mengikuti arah leher, tidak bisa bergerak dengan leluasa. Karenanya orang tegar tengkuk sering berjalan sendiri menurut kemauannya, tidak patut dan kurang menghargai orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Tuhan, tetapi dikenal juga sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bandel, bangsa yang bebal, karena maunya sendiri. Tegar tengkuk bukan terjadi berkali ini saja, tetapi berkali-kali dilakukan oleh bangsa Israel. Karenanya Musa berdoa kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-9, menyebutkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Hal ini dapat kita lihat ketika Musa mendapat panggilan Tuhan. Dia bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel protes. Mengapa Musa yang tadinya sebagai panutan kami yang di depan, kok malah dipanggil Tuhan? Karena itu bangsa Israel menemui Harun dan ingin dia memberikan suatu pimpinan bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena Musa dianggap adalah pimpinan mereka. Karena itu mereka tidak sabar. Dan akhirnya apa? Saking tidak sabarnya bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel membuat patung anak lembu tuangan, yang mana patung tersebut dijadikan sebagai alamat mereka.
dijadikan sebagai sesembahan mereka. Betapa bodohnya bangsa Israel. Betapa imannya kurang kuat. Karena apa? Banyak yang terjadi, mujizat-mujizat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel melalui Tuhan. Bangsa Israel telah ditolong keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kok malah menghina Musa dan meremehkan Musa? Yang kedua, bangsa Israel bersungut-sungut di mana waktu itu di padang pasir bangsa Israel kehausan, dan di sana airnya bukan merasa tawar tapi rasanya pahit. Lalu dia bersungut-sungut kepada Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Musa berdoa kepada Tuhan untuk air ini yang pahit dijadikan tawar. Yang ketiga, Musa lagi berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel bersungut-sungut kembali. Karena persediaan makanan untuk bangsa Israel waktu itu kehabisan. Musa berdoa kepada Tuhan lagi, dan akhirnya apa? Tuhan mendatangkan manan. Akhirnya kebutuhan makanan terpenuhi. Jemaat yang dikasih Tuhan, banyak lagi kejadian-kejadian di padang gurun sampai saat Musa pergi ke Gunung Sinai. Jemaat yang dikasih Tuhan, peristiwa di Gunung Sinai di saat Musa sedang menulis perintah Tuhan di sebuah loh batu. Allah hadir dan menyapa dia, yang sangat mengejutkan Musa. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Pernyataan ini menegaskan bahwa di satu pihak Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang pengampun, tetapi di lain pihak Allah adalah juga menghukum orang yang bersalah dan mempunyai dosa. Artinya bahwa Allah tetap memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, betapapun kesalahan itu telah diampuni. Hanya perlu ditekankan bahwa hukuman itu bukanlah hukuman yang mematikan, tetapi hukuman itu adalah hukuman yang mendidik dan mengarahkan kembali kepada pertobatan dan pengampunan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, hukuman itu adalah ibarat tantangan hidup. Entah kesulitan, entah penderitaan yang membuat seseorang pada gilirannya diuji ketabahannya, diuji keimanannya. Disinilah hukum itu membuat orang mengalami perubahan hidup, bukan tegar teguk, tetapi menjadi tegar saja, yaitu menjadi mendidik orang beriman supaya selalu bersandar kepada Tuhan. Ingat jemaat yang dikasih Tuhan, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, khususnya 3M. Kalaupun 3M sudah terlaksana, kita hanya perlu 1M ditambah 1N. 1M, manuto. Yang perlu kita garis bawahi, manuto. Kalau kita manut apa yang menjadi peraturan pemerintah, kita akan selamat. Kita akan mungkin tidak
terserang oleh wabah corona, penyakit corona. Yang kedua, plus N, ngertiyo. Ya, kita garis bawahi ngertiyo, N ya. Di mana PPKM membatasi saudara-saudara untuk bergerak. Waktu malam, lampu-lampu dimatikan, jalan-jalan disekat. Tujuan apa pemerintah? Ngertiyo, mengurangi kerumunan. Karena apa? Supaya rakyat penduduk tidak bergerak, karena dapat menimbulkan penyakit corona tambah menyebar. Untuk itu manuto dan ngertiyo, itu yang kita harapkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup beriman itu tidak gampang. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup. Kalau kita bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan yang nomor satu, pasti Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa memohon kepada Tuhan agar tetap bangsa Israel diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Karena sifatnya yang tegar tengkuk, maunya kemauan sendiri. Bukan berarti kalau sudah diampuni lalu mereka seenaknya saja. Akan tetapi mereka akan tetap dijadikan milik Tuhan, tetap dilindungi Tuhan, dan dibina dan dididik seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Adapun kalau keluarga kita ada yang mempunyai sifat-sifat yang tegar tengkuk, kaku, kita harus sabar. Kita mohon berdoa dari Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah panutan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Karena apa? Karena kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 pertanyaan yang perlu kita sharingkan di dalam keluarga kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pengalaman saudara ketika menghadapi anak yang tegar tengkuk? Bagaimana pengalaman saudara ketika menghadapi anak yang tegar tengkuk? Pertanyaan yang kedua, apakah tegar tengkuk itu terjadi karena faktor keturunan atau faktor lingkungan sekitarnya? Apakah tegar tengkuk itu terjadi karena faktor keturunan atau faktor lingkungan sekitarnya? Selamat berdiskusi, selamat sharing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi 283, Bili Roh Suci. Suci makaryo ing manaku memuji Gusti ganti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah merenungkan sebagian besar firman Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita bersama. Kita berdoa. Allah surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami, menyadarkan kami akan sebagian besar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami rasakan, dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Sifat-sifat kami yang tegar tengkuk, ampuni kami Tuhan, agar kami menjadi jemaat-Mu yang selalu tegar di dalam menghadapi permasalahan hidup. Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjawab saudara-saudara kami. Tuhan memberikan pengliburan, Tuhan memberikan kedamaian, dan Tuhan memberikan penyembuhan ya Tuhan, melalui obat-obatan yang Dia minum. Kami yakin dan percaya tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa dihilangkan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada hari ini melaksanakan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Pendidikannya tidak bisa bertemu tatap muka ya Tuhan, hanya bisa bertemu secara online. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan berkati kemampuan mereka di dalam berpikirnya Tuhan. Apa yang menjadi cita-citanya selalu terwujud atas nama Tuhan kami. Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja kami di Indonesia, terkhusus gereja kami Pasamuan GKJW Mojosari. Berkati Bapak Pendeta, berkati para majelis Pasamuan, berkati para pengurus-pengurusnya Tuhan. Di dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi belum berakhir Tuhan. Kiranya program-program yang dijalankan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Roh Kudus Tuhan selalu menyertai para anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk aparat penegak hukum dari TNI, Polri, dari tenaga medis, perawat, dan juga aparat pemerintahan dari RT sampai Bapak Presiden ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, kesehatan Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini, agar COVID-19 benar-benar tersingkir dari muka bumi ini Tuhan. Bapa yang makasih, pada hari ini juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Demikian ya Bapa, seru doa permohonan ucapan syukur kami. Semuanya hanya kami naikkan di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.